sudah punya tujuan. Dan tujuannya mungkin macam-macam ya. Ada yang tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Kalau jangka pendek mungkin kalau yang lagi kuliah, misalkan sekarang tingkat 2. Oh, saya sudah menentukan nih kapan harus lulus. Oke, ketemu lagi di Ngeteh Bareng Suami. Dan hari ini kita akan ngebahas topik tentang kegalauan atau keresahan di usia 20 tahunan yang ketika seseorang itu belum menjadi apa-apa. Dan topik ini datang dari beberapa teman yang DM di Instagram, gitu Mas. Jadi aku ngerasa ini perlu dibahas karena memang di rentang usia 20-30 tahunan kita sering ngerasa galau. Iya benar-benar. Mungkin banyak yang ngerasa relate juga ya teman-teman yang ngerasa 20-30-an itu belum jadi apa-apa gitu ya. Jadi banyak yang belum tercapai, mungkin lebih jelasnya gitu ya. Dan aku mau nanya langsung deh ke kamu, menurut kamu gimana kalau misalnya kita di saat usia, katakan tadi ya range umur 20-30 tahun itu belum jadi apa-apa gitu. Menurut kamu gimana? Sebenarnya sih nggak ada masalah dengan belum jadi apa-apa ya. Apalagi teman-teman biasanya nih yang galau-galau kayak gitu anak-anak mahasiswa juga. Soalnya ada beberapa mahasiswa saya juga yang seperti itu. Jadi dia mikirnya saya umur udah 23 tahun gitu. Belum lulus, belum bekerja dan cuma jadi beban orang tua gitu katanya. Ya sebenarnya nggak ada masalah soal itu kalau menurut saya. Tinggal dilanjutkan saja kuliahnya, kalau sedang kuliah diselesaikan, lalu lanjut mencari pekerjaan jika memang ingin bekerja. Kalau nggak ingin bekerja, biasanya langsung berwirausaha misalkan, itu nggak ada masalah. Cuma yang jadi masalah itu ketika umur 20 tahunan tapi belum punya tujuan apa-apa. Nah itu yang bermasalah. Karena kunci utamanya tujuan ya. Iya betul. Jadi yang paling utama sebenarnya tujuannya. Jadi seharusnya teman-teman yang sudah masuk masa transisi dari remaja ke dewasa sekitar umur 20 tahunan, 23, 24, 25 sampai sebelum 30 itu sudah punya tujuan. Dan tujuannya mungkin macam-macam ya. Ada yang tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu. Kalau jangka pendek mungkin kalau yang lagi kuliah, misalkan sekarang tingkat 2. Oh, saya sudah menentukan nih kapan harus lulus gitu. Punya target gitu ya, kapan punya target. Lulusnya. Lalu direncanakan gimana bisa mencapai target itu. Rencana-rencananya apa aja? Apakah harus lebih rajin sambil mengikuti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga dan tetap harus aktif ya untuk mencari pengalaman, berorganisasi dan lain-lain. Tapi gimana caranya hal itu bisa selaras dengan perkuliahan. Jadi nggak ada masalah dengan kuliahnya gitu. Tidak mengganggu gitu ya. Itu gimana direncanakan. Lalu melaksanakan kegiatan atau ya sehari-hari sesuai dengan rencana itu yang sudah dibuat. Jadi patuh dengan rencana sendiri. Kalau misalkan sudah merencanakan bahwa hari ini saya kegiatannya ini, tidak boleh dilanggar. Karena harus fokus. Kalau misalkan sudah menentukan seperti itu harus fokus. Harus punya disiplin di situ. Iya betul sih, setuju. Setelah melakukan tadi udah ada tujuannya, sudah direncanakan dan sudah sesuai dengan rencana aplikasinya. Artinya sudah disiplin, tapi ternyata meleset dengan tujuannya. Oh, berarti itu harus ada evaluasi itu. Jadi evaluasi tentang yang sudah direncanakan. Oh, ternyata udah direncanakan gini, ternyata gagal. Berarti kita harus punya plan B. Makanya plan tuh ada banyak tuh, ada A, B, C, D, E dan seterusnya. Jadi rencana jangan satu kalau bisa ya. Iya betul. Jadi tetap harus, walaupun rencana kita ngerasa ini rencana udah bagus banget nih, tapi tetap harus mikir gimana kalau sampai meleset. Itu harus jadi mengantisipasi kegagalan. Ada antisipasinya. Makanya perlu evaluasi, lalu dipikirkan lagi apa saja sih yang sebenarnya membuat kita tujuannya meleset nih. Padahal rencana udah bagus. Oh ternyata ini.
akhirnya buat rencana baru untuk rencanakan mencapai kembali gitu ya, atau untuk mencapai tujuan itu lagi. Seperti itu terus sampai tujuannya tercapai. Nah, permasalahannya juga biasanya teman-teman yang masih mahasiswa atau umur-umur segitu ya, itu biasanya masih semangat-semangatnya. Makanya ada yang jadi korban motivator juga. Iya. Kan ada beberapa yang anak muda misalkan sukses before 30 gitu. Udah punya mobil mewah, udah punya rumah, udah punya apa segala macam, sedangkan kita belum. Wow. Itu yang bikin kita jadi stres sebenarnya, tekanan dan jadi kondisi yang berbeda itu. Kalau menurut saya nggak perlu gimana ya? Gak perlu fokus sama orang lain juga. Jangan jadikan orang lain standar atau kacamata orang lain itu karena jadi tidak standar akan kita. pernah sama. Iya, itu tidak sama, kondisinya tidak sama, startnya nggak sama, bidangnya nggak sama. Jadi nggak ada masalah kalau teman-teman umur 30 tahun belum punya rumah, nggak ada masalah. Umur 30 tahun belum punya mobil mewah nggak masalah gitu. Bahkan nggak punya mobil pun umur 30 nggak ada masalah juga. Yang paling penting kan tujuannya itu loh. Kalau misalkan memang tujuannya seperti itu, ingin punya mobil, misalkan ingin punya mobil mewah atau pengen punya rumah segala macam, ya kita harus tahu step-stepnya apa aja. Iya. Kita juga harus tahu potensi yang kita punya. Betul. Jangan sampai ekspektasinya berlebih gitu. Itu kan akan banyak menimbulkan kegagalan yang akhirnya makin stres gitu kan. Iya, jadi masalah. Makanya kita juga harus tahu, harus bisa mengukur diri juga gitu. Ya walaupun memang untuk sebagai penyemangat nggak ada masalah. Kalau misalkan efeknya jadi semangat nggak masalah. Tapi kalau efeknya jadi sebaliknya itu jadi masalah dong tentunya. Makanya standar orang lain itu nggak ada masalah untuk kita perhatikan, nggak masalah sih sebenarnya. Untuk kita ikuti juga kalau misalnya kita mampu gitu ya. Iya. Tapi kembali lagi, nanti kalau misalkan sampai tidak tercapai atau tidak sesuai dengan standar yang kita gunakan, yang notabene itu punya orang lain gitu, ya jangan kecewa atau jangan gampang menyerah gitu. Jadi yang poinnya sih intinya nggak ada masalah ketika teman-teman belum jadi apa-apa umur segini gitu. Jadi yang penting tujuannya, rencanakan, disiplin dengan rencana, lalu evaluasi, lalu kembali lagi rencanakan supaya tujuan itu tercapai. Itu mungkin. Dan menurut aku kita selain harus siap dengan keberhasilan atau pencapaian suatu impian, kita juga harus siap untuk gagal. Ya betul, betul. Sehingga ketika kita gagal atau tidak berhasil mencapai apa yang menjadi tujuan kita, itu nggak terlalu stres ya tadi. Lebih kepada kita merencanakan kembali untuk hasil yang lebih baik gitu. Iya, betul. Jadi kan kita bisa merencanakan ya, tapi tetap aja yang yang menentukan Tuhan gitu kan sebenarnya. Jangan lupa berdoa juga. Ya, jangan lupa berdoa juga. Jadi permasalahannya sih teman-teman nggak usah terlalu stres lah. Apalagi bilang cuma jadi beban orang tua. Ya nggak apa-apa merasa seperti itu, tapi outputnya harusnya termotivasi. Iya betul. Gitu, termotivasi. Jadi positif ya, positif. Jadi makin semangat untuk kita mencapai tujuan kita gitu. Kita buat di awal gitu. Iya gitu. Tujuannya ya dimulai dari kalau yang berkuliah ya lulus dengan tepat waktu, mencari pekerjaan atau berwirausaha, seperti itu sih. Karena memang sekolah itu tidak mengajarkan kita untuk itu, Pak. Iya nggak sih? Jadi kita harus betul-betul cari referensi, sering baca buku atau melihat pengalaman, apapun lah, memperbanyak itu supaya bisa jadi bekal kita juga untuk menghadapi masa transisi tadi di usia 20 sampai 30 tahun. Ya sebenarnya kalau secara khusus sekolah dari mulai sekolah dasar, menengah sampai kuliah memang tidak mengajarkan secara khusus untuk seperti apa ya, tapi dari pengalaman-pengalaman sekolah, melihat teman-teman, melihat rekan-rekan yang lain, atau mendengar dari cerita-cerita pendidiknya, pengajarnya, kita bisa ambil dari situ itu. Oke, mungkin cukup ya? Ya. Jadi kesimpulannya barangkali bisa diulang nggak? Kesimpulannya intinya sih kita nggak usah terlalu stres ketika belum jadi apa-apa umur berapapun sih sebenarnya kalau menurut saya. Cuma karena ini biasanya gelora muda nih, umur 20-an ini jadi masalah banget gitu ya. Ketika belum jadi apa-apa atau tidak sesuai dengan ekspektasi.
ya nggak masalah. Yang paling penting itu teman-teman harus merencanakan, memiliki tujuan, terus merencanakan bagaimana cara mencapai tujuan itu, lalu disiplin dengan perencanaan yang sudah dibuat. Ketika ada meleset, langsung evaluasi dan buat rencana baru agar bisa tujuannya tetap tercapai. Itu mungkin. Ya mungkin sekian dulu, dan buat teman-teman mudah-mudahan bisa menginspirasi atau bisa memberikan sedikit pencerahan gitu ya untuk menghadapi masa transisi yang kita bahas sekarang ini. Iya. Dan langsung aja kita tutup. Oke, sampai jumpa lagi di Ngeteh Bareng Suami selanjutnya.